bisa aku sampaikan, cinta monyetku kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bonang Surya Utama dari GPR Team. Kali ini saya berbincang-bincang dengan Mas Rahman selaku dari alumni Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Dalam kesempatan siang hari ini saya ingin berdiskusi mengenai metode GPR, tentunya bagaimana metode GPR secara umum hingga nanti prospek kerjanya seperti itu. Silahkan Bang Rahman memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Rahman Perkasa Alam, alumni Teknik Geofisika UPN Veteran Jakarta angkatan 2013. Saat ini saya bekerja di PT Geo Asia di Jakarta dengan spesifikasinya atau konsentrasinya di GPR. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya Bang Rahman. Saya ingin bertanya mengenai metode GPR ini, kan belum banyak orang awam atau orang pada umumnya belum tahu mengenai metode GPR ini. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci atau jelasnya untuk orang-orang yang belum mengerti metode GPR ini, Bang. Oke, jadi metode GPR itu atau kepanjangannya dari Ground Penetrating Radar atau bisa disingkat jadi georadar ya. Jadi ini salah satu metode geofisika yang memanfaatkan gelombang radar untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Sama aja sebenarnya definisinya kayak metode lain, cuman yang digunakan adalah gelombang radarnya gitu. Dan ini termasuk ke dalam ya geofisika dangkal ya, karena ya paling dalam paling 50-an meter lah seperti itu. Kemudian metode ini banyak digunakan untuk eksplorasi dangkal karena memang cukupnya dangkal, seperti untuk geotek ataupun untuk eksplorasi kalau untuk tambang ya nikel juga bisa. Kalau batu bara masih kurang efektif ya kalau untuk ini gitu kan. Tapi memang lebih powerfulnya di geotek karena dia memang resolusi tinggi di kedalaman yang dangkal seperti itu, seperti mencari utilitas, kemudian mencari rongga, kemudian untuk mencari bidang gelincir juga bisa, ketebalan tanah lunak, tanah keras itu bisa juga, amblesan juga bisa gitu kan, ketebalan aspal juga bisa gitu kan, bahkan di rel kereta api juga bisa kita untuk mengetahui tebal dari timbunan yang batu-batu yang ada di bawah rel itu juga bisa gitu. Jadi memang metode geofisika yang memang powerful untuk salah satu metode geofisika yang powerful untuk geotek seperti itu. Salah satunya. Cuman memang sekarang sudah mulai merambah juga ke arkeologi untuk mencari candi seperti itu, atau enggak artefak-artefak atau enggak struktur-struktur arkeologi di bawah tanah. Itu sudah mulai banyak sekarang. Dan yang sekarang mulai ini tuh adalah untuk pertanian dan perkebunan. Jadi GPR-nya ini untuk perkebunan juga bisa. Jadi misalnya untuk mengetahui ketebalan gambut, jadi untuk mengetahui jenis tanaman apa sih yang bakal ditanam dengan ketebalan gambut sekian, ataupun nanti pemilihan perencanaannya seperti apa. Nah itu sekarang sudah perkebunan atau perhutanan itu sudah mulai menggunakan GPR seperti itu. Wah, cukup menarik ya teman-teman. Oke, baik. Jadi kalau saya simpulkan tadi ada sekitar 5 bidang ya Bang. Ada bidang eksplorasi di tambang, kemudian ada geotek, kemudian arkeologi, perkebunan dan pertanian ya Bang ya. Betul. Ya kalau di minyak juga bisa, seperti kita eksplorasi atau pemetakan pipanya gitu kan, atau bahkan kalau di Timur Tengah itu pipanya itu kan terkubur di pasirnya kan istilahnya. Yeah. Ya itu mereka untuk maintenance itu harus tahu juga di mana posisi pipanya gitu. Nah biasanya kalau di migas seperti itu, atau enggak untuk development kilangnya. Nah seperti itu, jadi di migas biasanya seperti itu. Tapi memang nyerempetnya ke geotek. Ya betul. Wah menarik sekali. Nah mungkin bisa diceritakan pengalaman Abang nih mengenai metode GPR apa saja sih yang sudah digeluti Abang selama bekerja di perusahaan ini Bang? Oke, kalau pengalaman GPR saya bermacam-macam ya, mulai dari
Untuk MRT pernah, MRT di Jalan Sudirman, untuk pedestrian di Jalan Sudirman juga pernah. Jadi kita memetakan ketebalan dari tanah lunaknya, kemudian mencari utilitasnya, mencari kabel-kabel di sana gitu kan, untuk di rapihkan kembali dan untuk renovasi dari pedestriannya itu. Kemudian untuk nikel juga pernah, untuk mencari posisi dari saprolitnya di mana, itu juga pernah. Kemudian untuk mencari rongga juga pernah di berbagai macam pabrik lah. Untuk terakhir itu di Gresik, kemudian di petrokimia, kemudian untuk kilang juga pernah, untuk RDMP, untuk pengembangan kilangnya, pemetaan utilitas juga. Di Yogyakarta juga pernah, untuk pemetaan utilitas juga. Kemudian untuk rawa-rawa juga pernah, dan untuk amblesan juga pernah, di jalan tol juga pernah. Jadi macam-macam. Dan terakhir ini yang di Sinarmas di perkebunan di Riau, untuk mengetahui ketebalan gambut gitu. Jadi macam-macam sih kerjaannya gitu. Iya, wah. Berarti memang pengalaman Abang sangat banyak ya ini. Ya belum banyak sih, cuman emang ya sudah terkumpul sih gitulah. Iya. Nggak terlalu banyak juga. Itu berarti Abang mulai dari akuisisi data, apa udah data diolah atau bagaimana Bang waktu? Semuanya. Jadi jadi memang kalau saya dari awal sebelum lulus itu sudah mencoba untuk jadi single fighter konsultan. Gitu. Jadi memang dari awal mulai bernegosiasi proyeknya, kemudian pengajuan proposalnya, sampai negosiasi, kemudian akhirnya membuat desain surveinya juga, menentukan manpowernya, mencari manpowernya, sampai akhirnya akuisisi, kemudian processingnya juga, interpretasinya juga, pelaporan, sampai validasi di akhir, di belakang gitu. Jadi semua proses itu udah pernah dilaluin gitu, dan itu malah menurut saya jadi jadi satu bekal lah gitu kan istilahnya. Itu nanti ketika buat lulus nanti kita udah ngerasain semua gitu kan. Jadi kita nggak cuman fokus di processing aja, atau interpretasi aja, atau cuman akuisisi aja, tapi kita cobain semua gitu. Sharing pengalamannya tadi. Nah, mengenai kan Bapak Abang kan udah melakukan beberapa kali project, bahkan pengalaman ya. Kalau boleh tahu, prospek bidang GPR ini lebih cenderung ke bidang yang mana ya Bang ya? Oke, kalau untuk prospek sebenarnya kalau prospek tuh tergantung kitanya ya, istilahnya mau menciptakan peluangnya atau enggak. Tapi kalau dilihat dari pasarnya memang aplikasinya si GPR ini memang lebih banyak ke arah ke geoteknik ya, kesipilan lah istilahnya. Kesipilan itu lebih banyak, sepertinya dari utilitas yang seperti yang saya bilang tadi, itu lebih banyak pasarnya dan kebutuhannya lebih banyak. Tetapi ada juga bidang-bidang lain yang kalau kita mau kejar itu sebenarnya bisa aja. Kita bisa aja mengerjakan pekerjaan itu, malah membuat pekerjaan itu. Seperti di arkeologi gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita contoh deh ke Balai Borobudur aja, itu sebenarnya masih ada situs-situs atau area-area yang belum diekskavasi, belum digali. Nah, mereka tuh pasti perlu informasi mengenai di mana sih posisi strukturnya itu, ada di kedalaman berapa sih strukturnya itu, apakah bentuknya cuma candi doang atau ada pagernya atau gimana. Nah, itu sebenarnya salah satu prospek juga di arkeologi kalau misalkan mau mengejar ke situ, karena belum banyak juga orang ke situ. Nah, tetapi jangankan ke arkeologi, ke geoteknik pun masih jarang lah. Apalagi yang orang yang geofisika sendiri. Itu masih jarang yang mau masuk ke situ. Jadi peluang itu memang masih besar di situ. Dan bukan cuman yang akuisisi ya istilahnya, mulai dari pengolahannya, karena yang menguasai software juga
belum terlalu banyak, yang punya software juga masih nggak terlalu banyak juga, yang punya alatnya apalagi gitu. Tapi setidaknya di situ pasarnya itu tidak serame, istilahnya kompetitornya itu tidak serame dengan metode lain, apalagi yang biolistrik ataupun seismik. Mungkin kalau seismik kan harus, kalau pengen punya perusahaannya harus besar dulu kan, kemudian kalau nggak kita harus masuk ke industrinya dulu. Nah kalau GPR ini yang masih luas lah isinya gitu, kita bisa ya bahkan mahasiswa pun bisa memegang proyek sendiri gitu loh. Yang penting kita punya ilmunya, kita mau ambil resikonya, kita mau belajar gitu kan, terus kita percaya diri gitu kan, dan kita tahu cara manage projectnya, itu bisa istilahnya peluangnya besar lah istilahnya. Kalau dan bisa jadikan apa ya, rencana kedua kita, misalkan kalau misalkan kita tetap mau fokus ke migas atau mau kemana gitu kan, GPR ini bisa masih menjadi alternatif manis lah gitu loh, istilahnya kayak gitu. Wah, sangat menarik ya. Nah, mengenai pengalaman abang ini, hal apa aja sih yang menjadi rintangan abang selama berkecimpung di dunia GPR ini, Bang? Oke, kalau yang jadi masalah utama pertama itu adalah edukasi dari si usernya gitu. Jadi karena user GPR itu kebanyakan itu di luar dari geofisika, seperti sipil ataupun orang pemerintahan, elektro, ataupun orang ya contoh dari pupuk gitu kan, pupuk petrokimia gitu-gitu kan, itu kan nggak ada geofisikanya, tetapi di pabriknya mereka butuh si GPR ini gitu kan. Nah mungkin itu ada ekstra lebih lah. Jadi gimana caranya kita menyampaikan ke mereka, ini loh metode GPR tuh seperti ini, sesuai nggak dengan kebutuhan mereka. Kalaupun mereka mintanya apa, mereka mintanya kayak gini, kita bisa kasih solusi apa enggak ke mereka gitu kan. Solusi terbaiknya seperti ini, kayak konsultasi aja. Tapi gimana caranya membahasakan itu dengan apa ya, dengan lebih familiar lah ke masyarakat awam. Mungkin di situ kendalanya. Terus yang kedua, dari sisi alatnya sendiri, kalau di Indonesia itu masih jarang alat yang terkoneksi dengan GPS. Gitu loh. Karena kalau menurut saya ya, di alat-alat geofisika ini kayaknya masih agak mengesampingkan tentang posisi gitu, spasial gitu. Padahal apa, koordinat itu sangat penting gitu kan. Apalagi kita mencari utilitas, mencari pipa kabel. Kalau misalnya kita pakai handheld doang, misalkan contoh, itu kan bisa bergeser 5-10 meter, ya kan. Beda dengan RTK gitu kan, itu bisa sampai sentimeter. Nah kalau misalkan alat in Indonesia itu kebanyakan tidak terkoneksi sama GPS. Jadi mau nggak mau manual, kita masih manual. GPS-nya masih, kalaupun pakai RTK ya manual di awal dan akhir lintasan, gitu loh. Tidak setiap trace itu ada koordinatnya, gitu. Jadi kalaupun ada cuma beberapa lah alat yang sudah terintegrasi dengan GPS. Nah paling itu sih kendala-kendala di lapangannya gitu kan, sama ya mungkin dari kondisi lapangan gitu kan. Kadang karena usernya itu tidak paham gitu kan, pengennya kedalamannya dalam tapi resolusinya tinggi. Nah itulah yang perlu kita edukasi ke mereka gitu kan. Jadi kalau mau dalam ya memang kekurangannya si GPR ini resolusinya yang berkurang gitu kan. Jadi makanya kita kasih solusi ke mereka, baiknya sekian pak gitu. Jadi memang kendala paling utama sih itu dari pekerjaan ini ya istilahnya. Dan yang ketiga adalah SDM-nya, karena masih sedikit yang bisa mengerjakan, jadi mau nggak mau kita sendiri nih yang ngerjain gitu kan. Atau nggak cuman ujung-ujungnya dilempar lagi ke konsultan yang misalnya proyeknya banyak nih, ujung-ujung kita lempar lagi ke konsultan rekanan kita yang memang ada bisa GPR gitu. Karena kalaupun kita mau ngerekrut ya bisa aja ngerekrut gitu kan, cuman karena kalau proyeknya berjangka panjang mungkin bisa, tapi kebanyakan proyek GPR itu pendek-pendek, 1 bulan karena areanya kecil gitu kan. Bisa aja, tapi kita harus mentraining lagi gitu. Jadi mungkin ya bisa juga jadi apa ya, jadi
tambahan atau insight baru buat mahasiswa-mahasiswa yang ibarat mau tambah konsentrasi nih gitu kan, konsentrasi mau coba nih konsentrasi di GPR gini karena itu peluangnya masih besar, kompetitornya masih dikit gitu loh, kayak gitu. Jadi mau kita mau berusaha sendiri pun belum ada lawan nih gitu kan, berbeda sama metode lain, contoh misalnya ada geolistrik gitu kan, istilahnya yang dari angkatan tahun kapan juga udah pada jago-jago kan. Kita mau masuk mungkin kalau kita nggak powerful banget ya mungkin agak susah gitu. Tapi kalau GPR masih luas gitu. Dan prosesnya masih di Indonesia itu masih mengedukasi lah. Orang-orang tuh masih butuh diedukasi. Kalau GPR tuh sebenarnya bisa loh. Dan banyak orang-orang yang akhirnya kenapa nggak dari dulu gitu loh. Ketemu GPR gitu. Padahal GPR tuh bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Tapi baru ketahuan pas baru-baru ini pas kenal sama kita gitu misalnya. Gitu. Jadi memang ya sosialisasi atau edukasinya masih belum banyak gitu. Wah, sangat menarik ya. Jadi memang seperti yang dibilang Bang Rahman bahwa metode GPR ini di Indonesia masih perlu banyak edukasi karena sebenarnya masih banyak manfaat atau rahasia di balik GPR itu sendiri. Nah, kalau mengenai metode GPR ini Bang, sebenarnya metode GPR ini kan peluangnya masih banyak ya Bang. Betul. Namun kesempatan di dunia kerja atau di lowongan atau orang-orang juga belum mengerti itu kan masih kurang ya Bang. Nah, dari Abang apakah ada terobosan Bang untuk memberikan pencerdasan kepada orang-orang atau khususnya teman-teman nih, bagaimana ya Bang? Oke, ya itu seperti contohnya kita kayak jualan asuransi aja. Kita bilang Bapak kan nanti kalau misalnya sakit karena punya asuransi gini gitu loh. Nah, gitu kan bakal lebih memudahkan loh gini gitu kan. Mirip seperti itu. Contohnya gini. Setiap kabupaten kota itu kan punya PDAM. Iya. Mereka punya pipanya masing-masing dan pasti ada maintenance atau penanaman pipa baru ataupun penggeseran relokasi pipanya mereka. Kebanyakan mereka itu nggak punya ininya peta utilitasnya mereka. Ya kan barangnya sendiri mereka nggak punya, nggak punya ininya petanya persebarannya tuh di mana, ya kan mereka nggak punya. Nah kita jelasin ke mereka gitu. Pak, Bapak kan mau ngegali ini nih, misalkan gitu kan. Kalau misalkan Bapak nggak tahu posisinya di mana, Bapak bakal menghabiskan biaya lebih besar. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak tahu posisi kedalamannya, ternyata contoh kedalaman dia di 2 meter, ya kan. Sedangkan dia nggak tahu posisinya di mana. Artinya dia bisa ngegali berapa meter aja kan. Betul. Dan posisinya kan nanti misalnya contoh satu jalan ini, apakah mungkin satu jalan itu dibongkar? Kan nggak bakal besar sekali, ya kan. Sedangkan kalau dengan GPR kita bisa mempersempit areanya. Oh udah Pak di pojok sini aja. Fokus di sini ya. Nah fokus di sini aja, gitu kan. Jadi pertama bisa mengurangi cost. Kedua kita kasih tahu Pak, kalau misalkan orang lapangan ini nggak tahu posisinya di mana, nanti kalau misalkan ekskavator itu ngegaruk si pipanya bisa menyebabkan kebocoran. Kalau misalkan kebocoran bukan cuma PLN-nya rugi, masyarakatnya juga rugi, airnya kan jadi terstop gitu kan. Betul. Itu kan malah bikin jadi rugi dan kalaupun iya kena PDAM, kalau kenanya pipa gas ada korban jiwa juga. Jadi bukan cuma kerugian dari materinya aja, tapi bisa ada kehilangan nyawa juga ataupun kecelakaan kerja gitu. Nah kita mengedukasinya kayak gitu. Jadi atau enggak kita nanti kasih tahu ke mereka, Pak di daerah situ kemarin ada kasus ini gitu, misalkan ada kasus ada kasus pipa meledak gini kesalahannya apa ya, karena mereka tidak tahu posisinya di mana. Nah bagaimana cara kita supaya menghindari itu? Salah satunya yang adalah metode GPR ini Pak. Nah jadi kita ngasih tahu dulu ke mereka, kalau nggak punya data ini bakal begini loh gitu loh. Karena apa? Kebanyakan di kita itu seperti orang sakit ke dokter. Jadi harus sakit dulu baru ke dokter. Kenapa nggak medical check up setiap tahun? Ya kan? Betul. Nah sama kayak gitu. Jadi kebanyakan user kita itu sakit dulu, rusak dulu, baru utilitasnya, baru hubungin kita.
Padahal sebaliknya, harusnya ketika mereka mau menggali, hubungin dulu GPR, scan dulu tuh daerahnya gitu kan. Kalau udah bersih, oke. Misalkan tidak ada utilitas atau obstacle yang di bawah tanah gitu kan, boleh digali gitu kan, kayak gitu. Jadi memang edukasi itu yang terus kita coba sampein ya, kalau ketika kita ketemu user ataupun ketemu orang baru gitu kan, ataupun nanti ketemu mahasiswa atau gimana. Dan itu nanti ya saya percaya aja sih nanti bakal, kalau kitanya bisa menghasilkan data yang bagus sesuai dengan real di lapangannya, kemudian sesuai dengan requestnya mereka, itu juga bakal menjadi faktor utama untuk edukasi GPR dari mulut ke mulut. Iya. Kayak gitu. Wah. Seperti itu sih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bang Rahman. Sangat menarik berarti memang metode GPR ini. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk adik-adik abang ini yang masih menjadi mahasiswa di kampus UPN, ada pesan atau saran nggak Bang untuk adik-adik mengenai metode GPR ini? Kalau untuk sarannya, yang mau memperdalam atau yang gimana nih? Atau bisa memperdalam? Kalau misalkan yang mau memperdalam, yang pasti berbanyak literasinya. Walaupun nggak banyak ya bukunya, tapi itu perbanyak literasi itu. Sama karena orang yang istilahnya mendalami ini masih sedikit, kalau bisa cari gurunya gitu kan. Karena apa? Supaya nggak salah persepsi lah. Karena apa? Karena geofisika kan pendekatan, istilahnya. Kalau misalnya kita salah persepsi, salah referensinya gitu kan, nanti salah juga nanti interpretasinya. Nah, itu malah berbahaya itu. Nah, jadi cari gurunya gitu kan, terus cari banyak literasinya, referensinya. Syukur-syukur bisa nyobain alatnya gitu kan, cari konsultan gitu kan, misalkan boleh nggak gitu, misalkan, atau nggak diundang ke kampus atau ya syukur-syukur dari kampus bisa belikan alatnya gitu kan, jadi bisa lebih paham soal GPR gitu. Dan kalau menurut saya GPR ini salah satu metode di geofisika yang bisa dijadikan kita latihan untuk memanajemen project. Karena apa? Dengan modal tidak banyak pun kita bisa ngejalanin project ini. Seperti contoh, ketika saya waktu kuliah dulu, di dompet saya cuma 100.000, tapi ada yang menawarkan project gitu kan, ada yang menawarkan project di lokasi sini, bisa nggak mas gitu kan. Posisi aku nggak ada duit, tapi aku yakin aku bisa ngerjain ya kan, sambil aku berusaha oh ini momentum yang pas nih buat belajar gitu kan. Akhirnya aku terima, cuman aku dengan aturlah itu skemanya, gimana skema pembayarannya, apakah pakai termin atau DP atau gimana gitu kan. Yang penting ada duit dulu dari mereka gitu kan. Misalkan termin 1 atau enggak minta disewakan, Pak, saya mau ngerjain tapi minta disewakan alatnya. Ya kan, sewakan alatnya, akomodasi, konsumsi di lain-lain ditanggung Bapak gitu kan. Nanti baru processing belakangan bayarannya gitu kan. Karena itu kan nggak perlu kita duit banyak kan, yang penting ada software aja. Bener. Gitu kan. Nah, ketika itu udah semua, kan tinggal berangkat kita. Nggak keluar duit, makan sudah ditanggung, terus alat sudah disewakan, atau enggak sudah ada DP lah istilahnya. Sudah ada DP-nya gitu. Wah, menarik sekali jawaban dari Bang Rahman ini. Malah saya ingin bertanya Bang mengenai dari khususnya kan teman-teman mahasiswa ini kan masih bingung bagaimana dia akan memanage waktu atau memanage suatu proyek yang akan dia ambil, atau barangkali ada tawaran sebuah proyek itu, bagaimana sih cara mahasiswa dapat memanage hal tersebut Bang? Oke, ini saya cerita pengalaman sendiri ya pada zaman saya kuliah dulu. Jadi kalau kita mahasiswa kan untuk mengerjakan proyek-proyek kayak gitu kan kita pasti mikirinnya modal nih. Ya kan? Mikirin modal gimana
transportnya, gimana sewa alatnya, karena kita kan nggak punya alat, ya Iya. kan, gimana sewa alatnya, kemudian gimana nanti pas di lapangannya operasionalnya seperti apa. Kalau misalkan proyeknya itu dari pemerintah, memang sulit, karena apa? Kalau pemerintah itu di akhir bayarnya, jadi kita harus keluar modal dulu. Iya. Tapi beda cerita kalau misalkan kita subkon dari PT lain atau enggak dari swasta misalkan. Iya. Kita langsung dari swasta gitu. Kalau dari situ kita masih bisa inilah. Misalnya kita kayak aku dulu, saya nggak punya modal untuk ngerjain project GPR, tapi ada orang yang minta saya jadi ngerjakan GPR-nya full, semuanya dikerjain dari awal sampai akhir. Cuman saya mikir kan, wah modal dari mana gitu kan, sedangkan di dompet saya aja tinggal 100.000 gitu Iya. kan. Tapi saya yakin saya bisa ngerjain, dan saya yakin itu momentum saya untuk memulai inilah istilahnya jadi konsultan gitu kan. Nah, ketika ada tawaran itu, duit saya terbatas, akhirnya saya minta aja ke usernya, Pak, kalau misalkan saya minta disewakan bisa nggak gitu kan. Jadi kita minta sewa dulu ke dia, minta dibayarkan sewanya, atau enggak minta DP dulu ke kita. Iya. Ya kan, minta DP dulu ke kita, atau enggak minta disewakan, atau nanti pokoknya operasional di lapangan minta ditanggung. Tolong ditanggung, jelasin aja ke usernya, soalnya Iya. gini Pak, gini. Kalau misalkan memang dia butuh dan dia memang percaya sama kita, pasti dikasih gitu kan istilahnya. Untuk operasional aja, tinggal nanti pengolahan nanti di belakangan Pak gitu kan. Iya. Jadi kita bikin termin, bisa bikin termin 1, termin 2, termin 3. Misalkan termin 1 sebelum keberangkatan. Nah, itu kan nanti untuk operasional persiapan itu disiapin semua dari duit itu. Iya. Terus nanti termin 2 setelah setelah selesai di lapangan gitu kan, baru nanti pelunasan termin 3. Nah, itu salah satu cara untuk gimana kita tanpa modal tapi bisa ngerjain project. Iya. Gitu kan. Yang penting apa? Kepercayaan. Kitanya dipercaya dulu gitu kan. Nah, ketika kita sudah dipercaya, baru kita bisa itu. Nah, nanti ketika sudah itu, kita sudah buat penawaran semua serupa, kita cari manpowernya. Ya kan, kita cari manpowernya, operatornya dari mana, apakah dari sana apa gimana, atau enggak dari teman-teman kita sendirilah gitu kan. Cuman kita jelasin dulu ke mereka, kondisi kita gini nih, tapi ini operasional begini ya, begini. Misalkan duit kita terbatas gini. Nanti kita kasih tahu aja. Misalkan mereka mau, karena kita kan sama-sama cari pengalaman kan. Teman kita mau ikut, kita ajak bareng ke lapangan gitu kan. Kita manage di lapangan itu. Pasti pas awal-awal memang pasti bakal banyak miss-nya. Iya. Tapi itu bakal jadi pengalaman yang paling berharga. Karena apa? Dari kesalahan itu kita belajar. Misal, sebaiknya lintasan kita harusnya kayak gini. Seharusnya settingan di jalannya seperti ini. Kemudian nanti noise yang kita harus hindari kayak gimana. Nah, itulah yang momen itu yang aku incar dengan aku ngambil project. Gitu kan. Kalau misalnya kita ngerasa minder dulu, aku nggak punya ilmu nih gimana. Iya. Nanti dapatnya entah kapan. Harus masuk perusahaan dulu. Itu kan nanti masih lama gitu loh prosesnya. Iya. Tapi beda cerita kalau misalnya kita ada kesempatan itu, kita ambil resikonya, kita confident, kita yakin kita bisa ngerjakan itu. Malah jadi nilai plus kayak kita. Iya. Jadi sebelum lulus kita udah bisa mengelola pekerjaan itu, gitu kan. Jadi kalaupun nanti kita ngelamar pekerjaan ataupun membuat perusahaan sendiri, kita sengaja udah ada pengalamannya. Iya. Misalnya pengalaman kamu apa? Oh, saya pernah menghandle project Pak. Gini. Walaupun projectnya nggak seberapa nilainya, gitu kan. Walaupun cuman ya paling berapa juta lah, gitu kan. Iya. Seenggaknya dari situ itu bakal jadi nilai plus ketimbang ditanya pernah lapangan nggak gini pernah tapi praktikum. Yeah. Gitu kan, pernah tapi ekskursi gitu kan. Itu juga bagus, cuman alangkah lebih bagus lagi ketika kita sudah terjun langsung ke industrinya. Semangat Bang. Nah kayak gitu. Jadi mungkin kita berani ngambil momentum lah. Yeah. Istilahnya untuk itu. Dan jangan takut kalau kita nggak punya modal nggak bisa berangkat. Gitu loh. Yang penting apa? Kepercayaan. Iya. Nah, gitu. Gimana cara ngebangun kepercayaannya? Ya kita tunjukin, Pak, ini saya bisa mengolah data ini Pak. Pak, saya bisa gini. Nanti semakin kita sering mengerjakan project, tingkat kepercayaan kepada kita kan tambah naik. Betul. Nah kayak gitu. Oke. Berarti memang banyak pengalaman atas
selama ini dari Bang Rahman, dan alhamdulillah pada kesempatan siang dan sore hari ini dapat dibagikan pada kita semua. Mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih Bang Rahman karena sudah membagikan pengalamannya. Semoga bermanfaat bagi kami dan kembali ke abang pribadi. Siap. Dan mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.